Selamat sore Pak Rino dan teman-teman. Perkenalkan saya dari Manuel Purnomo dengan NIM 122411003. Saya Brenda Jennifer dengan NIM 122411002. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teknologi organisasi dalam revolusi industri. Next. Yang pertama, kita akan belajar dulu apa itu pengertiannya. Jadi teknologi organisasi adalah segala bentuk teknologi yang diaplikasikan oleh sebuah organisasi untuk mengefektifkan operasional dari organisasi dan juga meningkatkan keuntungan yang dapat diraih oleh organisasi tersebut. Pembahasan mengenai teknologi organisasi ini dilakukan dengan membedakan organisasi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. Yang pertama, kita akan ke organisasi perusahaan manufaktur. Next. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi untuk mendapatkan pendapatan. Dan juga pastinya barang ini adalah barang yang memiliki nilai jual. Bisa di next. Nah, dalam perusahaan manufaktur itu ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah produksi unit. Produksi unit ini mengacu pada sistem produksi yang menghasilkan barang secara satuan atau dalam jumlah kecil saja. Seringkali produksi unit ini juga sesuai permintaan khusus dari pelanggan atau custom made. Bisa di next. Karakteristiknya adalah produk tidak terstandarisasi, tingkat variasi produk tinggi, dibutuhkan koordinasi lintas fungsi yang kompleks, struktur organisasi cenderung organik dengan otoritas yang lebih desentralistik dan sistem komunikasi informal. Selanjutnya adalah implikasinya, yaitu cocok untuk struktur non birokratis dan juga mengandalkan SDM yang fleksibel dan inovatif. Selanjutnya adalah produksi massal. Di sini merujuk pada sistem produksi yang menghasilkan barang dalam jumlah besar secara berulang dan terstandarisasi seperti industri otomotif, elektronik, konsumen, dan juga produk makanan kemasan. Untuk karakteristiknya, produk berskala besar dan seragam. Tingkat automasi sedang hingga tinggi. Struktur kerja sangat tergantung pada hierarki dan spesialisasi tugas. Juga struktur organisasinya itu bersifat mekanistik dengan alur otoritas yang jelas. Standar prosedurnya tinggi dan minim banget untuk fleksibilitasnya. Implikasinya yaitu cocok untuk struktur birokratis dan formal dan juga fokus pada efisien dan pengendalian. Selanjutnya adalah produksi proses, yaitu teknologi produksi yang beroperasi secara kontinu atau terus-menerus dan sangat terotomatisasi, seperti dalam industri minyak, gas, kimia, atau farmasi. Produk yang dihasilkan melalui proses kimia atau fisik yang tidak bisa dihentikan tanpa mengorbankan efisiensi dan kestabilan produksi. Untuk karakteristiknya, yang pertama adalah produksinya berkelanjutan karena tadi kontinu dan juga volumenya sangat besar. Lalu tingkat otomasinya sangat tinggi. Kebutuhan akan intervensi manusia sangat rendah dalam proses inti. Selanjutnya, struktur organisasi stabil dan sangat terstandarisasi, tetapi memerlukan pengawasan teknis tingkat tinggi. Implikasinya yaitu membutuhkan struktur yang mendukung keandalan teknis dan pengendalian sistem yang cermat, dan juga peran teknologi sangat dominan dibandingkan manusia. Berikutnya adalah organisasi perusahaan manufaktur. Sektor ini mencakup industri jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, teknologi informasi, dan logistik. Karena karakteristik outputnya tidak berwujud atau intangible. Teknologi yang digunakan pun cenderung berorientasi pada pengelolaan informasi, proses layanan, dan interaksi pelanggan. Next. Di sini ada beberapa konsep-konsep teknologinya. Yang pertama ada teknologi rangkaian panjang. Konsep teknologi ini sering digunakan dalam berbagai bidang teknologi dan industri yang merujuk pada sistem mekanisme atau proses yang melibatkan serangkaian tahapan yang terhubung secara berurutan. Pelaksanaannya berfokus pada bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam sistem yang panjang
sistem atau proses yang berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara dua atau lebih pihak dalam berjangka konteks. Berhubungan secara real time bisa saja terjadi secara langsung, namun akan efektifkan operasional organisasi. Contoh penerapan teknologi perantara ini adalah bursa saham dan kantor tenaga kerja. Berikutnya ada teknologi intensif. Teknologi intensif ini merujuk pada teknologi yang membutuhkan input yang signifikan baik dalam bentuk modal, tenaga kerja, energi, atau sumber daya lainnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Teknologi ini biasanya digunakan pada pertanian yang berbasis teknologi. Mereka menggunakan GPS, sensor tanah, dan drone untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikutnya ada manfaat teknologi organisasi. Teknologi ini telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama tanpa batasan waktu dan wilayah. Perkembangan teknologi ini diikuti dengan kemunculan berbagai kata-kata baru seperti voicemail, World Wide Web atau WWW, cyberspace, dan lainnya. Hal ini menunjukkan ciri-ciri organisasi yang dapat bertahan dan mampu bersaing adalah organisasi yang mengadaptasi penggunaan teknologi tersebut. Berikutnya ada peran bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai fungsi operasional. Fungsi yang sebelumnya membuat struktur organisasi lebih sederhana, sekarang sudah digantikan oleh teknologi informasi, karena teknologi informasi digunakan di seluruh bagian. Kedua, ada fungsi pengawasan dan kontrol. Teknologi informasi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manajerial. Di setiap level, ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan selalu terlibat dalam pekerjaan setiap manajer. Berikutnya ada melanjutkan yang tadi berbagi perusahaan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan keputusan. Fungsi ini membuat teknologi informasi memiliki peran yang lebih strategis karena memudahkan perencanaan bisnis perusahaan dan menjadi sumber pengetahuan bagi para pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan penting setiap harinya. Yang keempat ada fungsi komunikasi. Pada dasarnya, fungsi ini merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi berperan sebagai alat bagi individu dalam perusahaan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama, dan berinteraksi. Selanjutnya adalah teknologi organisasi pada era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan lompatan besar dalam dunia industri dan organisasi melalui penerapan teknologi canggih yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Dalam konteks organisasi, hal ini mengarah pada transformasi menyeluruh dalam cara organisasi beroperasi, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan. Jadi di dalam teknologi organisasi pada era revolusi industri 4.0 ini ada 5. Yang pertama, Internet of Things, yaitu konsep di mana perangkat fisik seperti mesin, kendaraan, atau alat kontrol terhubung kepada internet dan mampu saling bertukar data secara otomatis. Dalam organisasi, IoT digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem monitoring real time, pengumpulan data otomatis, dan pengendalian jarak jauh. Yang kedua ada AI, Artificial Intelligence, yaitu cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemenahan suara, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Selanjutnya adalah Big Data, yaitu sesuatu yang merujuk pada kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan alat konvensional. Teknologi Big Data ini memungkinkan organisasi untuk mengekstrak wawasan bisnis dari berbagai sumber data seperti media sosial, transaksi pelanggan, dan sensor IoT. Selanjutnya adalah Cloud Computing, yaitu layanan komputasi berbasis internet yang mana memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data dari mana saja. Organisasi tidak perlu lagi memikirkan server fisik sendiri, cukup menyewa layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure ya. Ya, seperti itulah ya. Lalu ada robotika otomatis, yaitu
mencangkup penggunaan robot fisik maupun perangkat lunak seperti robotic process automatization atau RPA untuk menggantikan pekerjaan rutin dan berulang. Nah, robotika ini tuh meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan mengurangi kesalahan manusia. Namun juga dapat menimbulkan tantangan terkait pengurangan kebutuhan tenaga kerja yang masih manual. Selanjutnya adalah studi kasus. Di studi kasus kali ini, saya dan Daryl memilih dua perusahaan, yaitu Tokopedia dan Shopee. Di sini saya membahas Tokopedia terlebih dahulu. Nah, Tokopedia ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Didirikan pada tahun 2009, Tokopedia berhasil tumbuh dari sebuah startup menjadi platform marketplace nasional yang melayani jutaan pengguna, baik penjual maupun pembeli dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, masalah yang dihadapi oleh Tokopedia yang pertama, keamanan data dan privasi pengguna. Salah satu masalah terbesar yang pernah dihadapi Tokopedia adalah insiden kebocoran data pada tahun 2020 di mana lebih dari 90 juta akun pengguna dilaporkan bocor dan dijual di forum online. Yang kedua, kompleksitas integrasi teknologi pasca merger. Setelah bergabung dengan Gojek dan membentuk entitas baru bernama Kuto, Tokopedia menghadapi tantangan integrasi teknologi antara dua perusahaan besar yang sebelumnya memiliki sistem budaya kerja dan arsitektur yang berbeda. Kemudian yang ketiga, adaptasi sumber daya manusia. Perubahan teknologi yang cepat menuntut karyawan untuk memiliki kemampuan digital dan adaptasi terhadap sistem baru. Yang keempat, kebutuhan talenta teknologi tingkat lanjut. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, Tokopedia sangat bergantung pada talenta seperti software engineer, data scientist, dan spesial keamanan cyber. Yang kelima, skalabilitas infrastruktur teknologi. Dengan jutaan transaksi dan aktivitas pengguna yang terjadi setiap harinya, Tokopedia membutuhkan infrastruktur teknologi yang sangat skalabel dan andal. Berikutnya ada perusahaan Shopee. Shopee merupakan platform e-commerce yang didirikan oleh Sea Group, sebelumnya Garena, pada tahun 2015 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri perdagangan digital di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh Shopee ini yang pertama, ketergantungan tinggi pada diskon dan subsidi teknologi. Shopee sering dikritik karena mengandalkan promosi besar-besaran dan subsidi ongkos kirim sebagai strategi utama akuisisi pelanggan. Yang kedua, ada tantangan dalam pengelolaan infrastruktur digital. Shopee menangani jutaan transaksi setiap hari. Hal ini membutuhkan infrastruktur cloud dan database yang sangat kuat. Berikutnya, ada persaingan talenta digital dan teknologi internal. Shopee bersaing dengan banyak perusahaan teknologi lainnya, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dalam merekrut talenta digital terbaik, seperti data scientist, cloud engineer, dan AI developer. Berikutnya ada ketimpangan infrastruktur logistik dan teknologi di daerah. Shopee memiliki jangkauan hingga pelosok Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi organisasi dengan sistem logistik di daerah terpencil. Berikutnya, yang nomor 5 ada kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan tekanan operasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Shopee menghadapi tekanan ekonomi dan efisiensi bisnis yang menyebabkan serangkaian PHK di berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah langkah yang diambil Tokopedia dalam mengimplementasikan teknologi organisasi. Yang pertama ada transformasi digital proses bisnis, lalu pemanfaatan cloud computing untuk skalabilitas, lalu ketiga adalah big data analytics untuk UMKM dan manajemen internal, keempat pengembangan sumber daya manusia, kelima kolaborasi ekosistem melalui GoTo Group, dan yang keenam adalah peningkatan sistem keamanan data dan privasi data. Selanjutnya langkah yang diambil Shopee adalah pengembangan aplikasi mobile first. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur logistik mandiri yaitu Shopee Express. Selanjutnya adalah big data untuk optimalisasi pengalaman pengguna.
Keempat adalah pelatihan dan pemberdayaan seller lokal Indonesia. Selanjutnya inovasi interaktif dan fitur gamifikasi. Terakhir adalah sistem keamanan yang berlapis. Selanjutnya adalah analisis perbandingan antara strategi dari Tokopedia dan Shopee. Yang pertama adalah model ekosistemnya. Untuk Tokopedia terintegrasi dalam Goto Group atau GoPay, Gojek, GoSend, dan juga Tokopedia. Sedangkan Shopee ekosistemnya tertutup di bawah si Group. Selanjutnya adalah infrastruktur teknologi, yaitu untuk Tokopedia kemitraan dengan Google Cloud untuk skalabilitas data dan efisiensi sistem. Sedangkan Shopee mengembangkan sistem logistik internal melalui Shopee Express dan gudang sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan teknologi. Untuk Tokopedia, pendekatannya kolaboratif dan berbasis sinergi antar lini, yaitu pembayaran, transportasi, dan pengiriman. Sedangkan Shopee juga terpadu dan mandiri dari pengiriman pembayaran hingga interaksi dengan pengguna. Lalu untuk pemanfaatan Big Data dan AI, untuk Tokopedia digunakan untuk memprediksi tren, analisis pasar, dan insight untuk mitra UMKM. Lalu untuk Shopee digunakan untuk personalisasi promosi, penyusunan algoritma, dan pengelolaan iklan digital. Selanjutnya adalah platform pengguna. Untuk Tokopedia fokus pada kemudahan transaksi multikanal dalam satu ekosistem digital. Shopee fokus pada aplikasi mobile first dan pengalaman belanja gamified. Selanjutnya adalah pelatihan dan pemberdayaan seller. Untuk Tokopedia mempunyai kelas Tokopedia untuk edukasi seller dan pelatihan internal bagi karyawan. Sedangkan Shopee memiliki Shopee Seller Center, Shopee Campus, serta pelatihan intensif berbasis webinar dan modul online. Untuk inovasi teknologi layanannya, Tokopedia mempunyai fitur chatbot otomatis, Tokopedia Cat, dan juga dashboard data analitik untuk seller. Sedangkan Shopee memiliki fitur Shopee Live, gamifikasi, live commerce, sistem reward, and loyalty program berbasis AI. Selanjutnya adalah strategi penguasaan pasar. Untuk Tokopedia mengedepankan sinergi dalam suatu ekosistem untuk memperkuat loyalitas pelanggan dan UMKM. Sedangkan Shopee menggunakan pendekatan agresif promosi dan subsidi ongkir berdasarkan analitik perilaku konsumen. Yang terakhir adalah keamanan dan privasi data. Tokopedia menggunakan penguatan enkripsi dan audit sistem pasca insiden kebocoran data 2020. Sedangkan Shopee proteksi akun berlapis, pemantauan fraud, dan verifikasi dua faktor untuk semua akun pengguna. Berikutnya ada analisis kekuatan dan tantangan dari masing-masing perusahaan. Yang pertama, perusahaan Tokopedia. Kekuatan utama perusahaan ini yaitu ekosistem terintegrasi, yaitu Goto, cloud scalability, dan dukungan bagi UMKM. Kemudian untuk kekuatan utama perusahaan Shopee yaitu kendali penuh atas infrastruktur, user engagement tinggi, strategi marketing agresif. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Tokopedia yaitu koordinasi lintas unit yang kompleks, ketergantungan para mitra teknologi. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Shopee yaitu biaya logistik tinggi, ketergantungan pada promosi untuk mempertahankan pengguna. Sekian dari kami, terima kasih. Kenapa gini ya, Pak?